Maka hari ini saya akan bicara tentang pencobaan dan ujian. Ini sesi 2. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah hari Jumat. Ya, kita nggak pernah tahu Tuhan itu, maka saya encourage. Kalau kita bisa, yuk kita datang ke praise and worship. Ya, jadi hari ini sesi 2-nya, oke? Bapak Ibu, seperti yang Hananto sempat share hari Jumat, bahwa hidup kita ini penuh dengan masalah. Kita akan selalu menghadapi masalah. Bahasanya beliau adalah raksasa. Kita nggak bisa lari dari masalah karena kita berada di dalam dunia ini. Kita di buke bunga, itu gede banget warnanya merah. Bunga ros gede banget. Saya, waduh kan malu ya. Malu saya. Udah gitu, yang paling bikin saya malu itu bukan buke bunganya. Ketika saya sudah beres di wisuda, saya turun, udah gitu kan seluruh orang tua dan seluruh tamu undangan itu kan kita berdiri dan mereka nyalamin saya, menyalami semua dosen, lalu di sini orang-orang yang sudah di wisuda. Jadi ketika dia turun dari tangga, dia kan nyalamin dosen dulu kan. Ketika dia nyalamin dosen, dia bilangnya begini, Pak, saya maminya Jen. Saya maminya Jen. Saya maminya Jen. Masya Allah, malu banget asli. Malu. Aduh, dia bragging gitu. Anaknya lulus. Saya malu. Jadi saya tahunya ketika dosen-dosen saya bilang bersyukur begini. Tuhan, saya bersyukur nama saya nggak pernah buruk. Saya nggak pernah melakukan yang aib-aib di tempat kuliah, kalau enggak, aduh Tuhan Yesus saya malunya sampai kayak apa kali ya. Dosen-dosen saya bilang, oh ya Jen saya tahu tadi mami kamu waktu nyalamin ngasih tahu bahwa dia mami kamu. Ibu bayangkan betapa malunya saya. Ya, jadi saya bisa bayangkan itu Kristus, Tuhan itu seperti apa. Dia bangga banget sama Ayub, sampai iblis aja dikasih tahu, kamu tahu nggak tuh hamba saya tuh si Ayub. Dia jujur, dia begini. Begitu bangganya dia sama Ayub. Tapi apakah kebanggaan Allah dan ceritanya beliau kepada iblis itu membuat sesuatu menjadi lebih baik di dalam hidupnya Ayub? Enggak. Masalah. Dan Allah mengizinkan masalah itu terjadi dengan boundaries. Tahu boundaries? Apa? Ada batasannya. Kamu boleh ambil miliknya, kamu gak boleh sentuh dirinya. Maka iblis hanya bisa mengambil seluruh kepunyaannya. Anaknya dia bisa ambil, ternak-ternaknya dia bisa ambil, semuanya dia bisa ambil. Tetapi dirinya tidak bisa disentuh. Dan ketika itu semua terjadi, dengar teriakan Ayub di Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, Alkitab mencatat, dengan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang. Dia begitu kayanya, diambil semuanya sama Tuhan, dia masih berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi sesuatu yang, maka saya tanya, ini pencobaan apa ujian? Ujian. Lulus apa enggak Ayub? Sampai di situkah hidup Ayub? Kita masuk ke ayat 2. Apa yang terjadi? Tuhan makin bangga sama dia. Dibangga-banggain lagi di depan. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengar kata-kata ini, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa. Jadi Tuhan sendiri tahu dosanya Ayub apa sampai harus menghadapi itu semua. Tidak ada. Tapi dia menghadapi raksasanya besar apa kecil?
Kita sendiri mengakui bahwa raksasanya dia besar. Tapi dia tetap memiliki sikap hati yang tepat. Dia tidak menuduh Allah melakukan hal yang tidak patut. Terus iblis, karena dia iblis, dia bilang di ayat 4 dan 5, Ayub 2 ayat 4 sampai 5. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak Ibu, waktu pertama kali Ayub ini diizinkan iblis menyentuhnya, ada satu batasan yang Tuhan katakan kepada iblis, yang gak boleh disentuh apa? Dirinya, bukan nyawanya, dirinya. Maka iblis gak bisa sentuh diri Ayub. Ketika kedua kalinya yang diminta iblis kepada Allah apa? Diri Ayub. Maka di ayat berikutnya Tuhan bilang apa? Ayat 6. Boleh kamu ambil dirinya, tapi dirinya itu di dalam kuasamu, hanya tidak boleh dia sentuh nyawanya. Maka Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ketika kita berada di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan akan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Bukan tujuannya untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguji kita. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan hal-hal tidak baik, Tuhan akan memberikan batasan. Ketika iblis mau mencobai, iblis itu tujuannya mencobai loh, bukan untuk menguji. Mencobai Ayub, Tuhan langsung bilang, boleh, ini batasannya, dirinya gak boleh disentuh ya. Maka Ayub gak sakit. Dan ketika Ayub gak sakit, dia masih tetap tidak menuduh Tuhan melakukan yang tidak patut. Gak pernah nuduh-nuduh Tuhan. Tuhan, saya kurang apa? Kurang salah? Kurang jujur? Enggak. Dia tetap memutuskan untuk memiliki sikap hati. Tetap takut akan Tuhan. Dan ketika iblis untuk kedua kalinya mencobai Ayub, yang diminta oleh iblis adalah dirinya. Tapi Tuhan bilang, boleh dirinya, batasannya nyawanya gak boleh kamu sentuh. Ketika Tuhan mengizinkan, kita tahu cerita Ayub. Diri Ayub itu betul-betul dia mendapat sebuah penyakit yang sungguh luar biasa, sampai ngegaruknya aja pakai beling gitu. Saya sampai hari ini gak kepikiran gimana caranya ngegaluk pakai beling, karena itu pasti berdarah-darah luar biasa. Dan saya akhirnya mendapat jawaban kenapa istrinya Ayub gak diambil. Ayub 2 ayat 9. Istri Ayub bilang apa coba? Maka kata istrinya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Istrinya loh yang ngomong gitu. Tapi jawaban Ayub, ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kamu menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sikap hati. Sikap hati. Ayub tetap percaya walaupun buruk itu terjadi, Allah tetap baik. Maka dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 10, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Firman Tuhan mencatat itu. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk terus melekat pada Tuhan dan menjadi saleh, menjadi jujur, takut akan Tuhan, maaf, saya harus memberitahu bahwa kalian akan ketiban masalah. Kita semua akan kena masalah, dan masalahnya gak akan kecil. Tuhan mengizinkan iblis memberi pencobaan kepada kita dengan tujuan menguji siapa kita di dalam Tuhan.
Kan saya mau bawa kita ke 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Ini ayat yang luar biasa yang selalu kita pakai ketika kita berada di dalam masalah. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tadi saya bilang ya, kalau kita memutuskan untuk ikut Tuhan, kita pasti berhadapan dengan raksasa kita. Apapun bentuknya, apakah itu keluarga, apakah itu kesehatan, apakah itu anak, apakah itu financial, apakah itu pekerjaan, apapun itu kita akan berhadapan dengan masalah. Tapi firman ini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pernah baca firman ini, terus berkata, maksudnya, saya itu sampai udah, ini kaki, lutut udah nyampe sampai tanah, ini jidat udah di tanah juga, masih dibilang pencobaan yang biasa. Pernah marah karena firman ini? Saya pernah soalnya. Saya nggak merasa pencobaan-pencobaan yang saya hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Waktu papa saya meninggal, saya itu diwariskan. Yang diwariskan, ingat ya, yang kita diwariskan oleh orang tua kita nggak hanya aset tapi juga hutang. Papa saya tuh ngewarisin saya tuh hutang yang nggak sedikit. Satu hari saya udah nggak bisa bayar tuh bank. Jadi kalau saya baca ini rasanya udah pengen marah, tuh pencobaan biasa dari mana? Yang nempel di lantai itu udah bukan cuma lutut saya. Nih jidat udah nyampe di lantai, udah flat on the floor. Cuman bisa bilang, Tuhan, saya besok minggu depan Senin saya mau berhadapan dengan bank dan saya sudah tidak mampu membayar cicilan. Jangankan cicilan, bunganya aja udah gak sanggup. Gitu. Udah nempel di lantai. Mau ngomong apa? Mau bicara apa? Pencobaan yang biasa. Gak bisa. Firman ini hanya kita bisa lihat ketika kita belajar juga dari Ayub. Ingat, ketika kita berhadapan dengan pencobaan. Tadi saya udah bilang ya bedanya pencobaan dan ujiannya kita udah mengerti ya. Pencobaan itu iblis pengen kita jatuh, ujian Tuhan pengen kita naik level. Sikap hati kita mau seperti apa? Ketika Tuhan mengizinkan masalah di dalam hidup kita, masalah itu menjadi masalah yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Mengapa? Kita belajar dari Ayub. Ketika iblis memberikan pencobaan, Tuhan izinkan, Tuhan juga memberikan batasan. Ingat ya, Tuhan memberikan batasan. Enggak serta-merta masalah yang kita hadapi, yang kita anggap itu raksasa luar biasa, melebihi kemampuan kita. Kenapa? Karena kemampuan kita, siapa yang lebih tahu? Kita apa Tuhan kita? Tuhan kita. Batasan itu sudah Tuhan berikan sama iblis. Kamu mau cobain dia? Boleh. Ini batasannya. Jadi ketika kita sampai udah satu titik putus asa sekalipun, ingat. Kenapa pencobaan masalah raksasa yang kita pikir raksasa hebat itu di hadapan kita tidak mungkin membuat kita sampai hancur. Karena batasan sudah ditetapkan oleh Allah kita. Sehingga milikilah sikap hati bahwa apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, itu bukanlah pencobaan yang menghancurkan kita, tetapi ujian yang diizinkan oleh kita untuk supaya kita naik kelas. Maka ketika kita membaca 1 Korintus, kita juga harus membaca
dari kacamata Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Yuk, Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Kita harus ingat janji Allah yang ini. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini sebab Allah tidak dapat dan ia sendiri tidak. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu, ketika kita bicara bahwa masalah kita adalah sebuah pencobaan, berarti itu keinginan kita. Karena keinginan kita akan menjatuhkan kita. Tetapi milikilah sikap hati yang berbeda ketika kita menghadapi masalah. Apapun bentuknya, sebesar apapun itu, raksasanya sebesar apapun itu, milikilah sikap hati yang berkata, Tuhan, aku tahu siapa Allahmu, bahwa engkau tidak memberi pencobaan. Sebab seperti engkau tidak dapat dicobai oleh yang jahat, engkau sendiri tidak mencobai siapapun. Kita tidak pernah dicobai oleh Tuhan. Masalah yang kita hadapi adalah ujian yang diizinkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita naik kelas. Kita memiliki iman yang berbeda, kita memiliki karakter yang semakin seperti Kristus, kita akan semakin kuat dan kita akan semakin tahu Allah kita itu siapa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita saat ini, saya yakin setiap dari kita sedang menghadapi yang namanya masalah. Miliki sikap hati untuk berkata bahwa ini bukan pencobaan, ini ujian untuk saya naik kelas. Karena sekarang saya mengerti dan saya tahu, ketika masalah itu datang, masalah itu diizinkan dengan sebuah batasan yang tidak akan mungkin melebihi kemampuan kita karena Allah kita lebih mengerti kita daripada kita sendiri. Dan dia akan memaksa kita dengan masalah yang kita hadapi untuk naik kelas. Level yang lebih tinggi, move up, bukan cuma move on. Allah gak pernah meminta kita hanya untuk move on, move up. Dia tidak akan mengizinkan kita hanya begitu-begitu aja. Enggak. Karakter kita semakin seperti Tuhan. Bukankah kita berdoa semakin hari kita harus semakin seperti Yesus? Bagaimana kita semakin seperti Yesus? Kalau baru dikasih masalah segitu aja terus kita nguyung, marah. Enggak. Miliki sikap seperti Ayub. Di awal-awal yang berkata, aku tahu Allahku, dan aku tetap setia kepadanya. Tetap berpegang dan melekat karena kekuatan kita adanya di dalam Kristus. Dan masalah kita yang kita hadapi, ingat, batasan itu tidak pernah bisa dilewati oleh iblis. Untuk memberi cobaan kepada kita aja, iblis harus minta izin. Ketika kita diperkenan oleh Allah, dia harus minta izin. Jadi jangan pernah berkata bahwa cobaan kita ini terlalu berat Tuhan. Kagak, enggak. Dia tahu. Tapi dia akan selalu mendorong kita sampai pada satu titik di mana kita hanya berharap pada dia. Dan di situ kita akan move up. Kita akan naik level. Kita akan menjadi lebih baik. Ada amin? Amin. Saya akan tutup dengan dua firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Maka ketika kita sekarang berhadapan dengan masalah apapun, kemarin Hananto udah cerita, bertekun, jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah melepaskan, jangan pernah kita berkata kita mampu, kita gak mampu, tetap melekat. Dan terakhir, Mazmur 34 ayat 7 sampai 9. Orang yang tertindas ini berseru, ini Daud,
Tuhan mendengar, menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Dengar, Tuhan mendengar, menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan lalu dan terakhir, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Berbahagialah orang yang ketika kita berlindung dan memutuskan, kita akan mengecap dan melihat. Ayub, pada Ayub 42 ayat 5 terakhir, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku dulu mendengar tentang Engkau Tuhan, sekarang mataku yang memandang. Dulu Ayub cuma denger cerenya, cere. Katanya. Betul? Cere ya katanya ya. Sekarang aku merasakannya. Aku melihatnya. Aku berada di level yang berbeda. Amin. Mau? Angkat tangan yang mau. Taruh di dada. Kita akan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, bersyukur, berterima kasih. Biarkan masalah yang dihadapi bukanlah sebuah pencobaan. Kami tahu sekarang bahwa Engkau mengizinkan masalah-masalah terjadi, yang besar, yang berat, yang luar biasa, raksasa-raksasa yang seakan-akan kita hadapi. Tapi kami menghadapinya bersama Engkau Tuhan. Dan sekarang kami belajar, kami tahu bahwa raksasa sebesar apapun tidak akan mampu memberi pencobaan yang melebihi kemampuan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau telah memberikan batasan sampai di mana mereka dapat menguji kami. Dan kami akan naik kelas bersama Engkau Tuhan, ketika kami selalu bertekun dan tidak melepaskan Engkau. Tuhan, kiranya jemaat-Mu semua mengerti bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Dan pada akhirnya dengan semua masalah yang mereka hadapi, mereka dapat mengecap kebaikan-Mu, dapat melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berterima kasih, bersyukur kami punya Allah yang sungguh sangat amat hebat. Amin.